Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gayatri, NPM 2005160253, dan teman kelompok saya yang pertama Diprayanti Boru Tobing, NPM 2005160243, dan yang kedua Yana Amliza, NPM 2005160223. Di sini kami dari kelompok 3 ingin membahas mengenai hasil audit manajemen sumber daya manajemen program kompensasi pada PT Perkebunan Nusantara 4 Kantor Pusat Medan. Bab 1, latar belakang. Profil perusahaan. PT Perkebunan Nusantara 4 adalah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha agroindustri. Perusahaan ini mengusahakan dua segmen usaha komoditi, perkebunan kelapa sawit dan teh. PT Perkebunan Nusantara 4 disingkat PTPN 4 didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1996. Merupakan hasil peleburan 3 badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu PT Perkebunan Nusantara 6, PT Perkebunan 7 Persero, dan PT Perkebunan 8 Persero. Sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara 4 nomor 37 tanggal 11 Maret 1996. PTPN 4 memiliki 30 unit usaha yang mengelola budidaya kelapa sawit, 1 unit usaha yang mengelola budidaya teh, dan 1 unit kebun plasma kelapa sawit, serta 1 unit usaha perbengkelan atau PMT Dolok Ilir, yang menyebar di 9 kabupaten, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuan Batu, Padang Lawas, Batubara, dan Mandailing Natal. Dalam proses pengolahan, PTPN 4 memiliki 16 pabrik kelapa sawit atau PKS dengan kapasitas total 635 ton tandan buah segar atau TBS per jam, 2 unit pabrik teh dengan kapasitas total 155 ton daun teh basah atau DTB per hari, dan 2 unit pabrik pengolahan inti sawit dengan kapasitas 405 ton per hari. Lokasi perusahaan. Adapun lokasi perusahaan dari PT Perkebunan Nusantara 4 Medan yaitu beralamatkan pada Jalan Lejen Suprapto nomor 2 Medan. Visi, misi, dan nilai-nilai budaya PTPN 4. Visi, menjadi perusahaan agribisnis nasional yang unggul dan berdaya saing kelas dunia, serta berkontribusi secara berkesinambungan bagi kemajuan bangsa. Adapun misi dari PTPN 4, yang pertama, menghasilkan produk yang berkualitas tinggi bagi pelanggan. Yang kedua, membentuk kapabilitas proses kerja yang unggul atau operational excellent melalui perbaikan dan inovasi berkelanjutan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Yang ketiga, mengembangkan organisasi dan budaya yang prima serta SDM yang kompeten dan sejahtera dalam merealisasi potensi setiap insani. Yang keempat, melakukan optimalisasi pemanfaatan aset untuk memberikan hasil yang terbaik. Yang kelima, turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk kebaikan generasi di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu nilai-nilai budaya. Yang pertama, berpikir positif untuk dapat menangkap setiap peluang. Yang kedua, proaktif dalam menghasilkan inovasi dan prestasi. Yang ketiga, kerjasama untuk membangun kekuatan. Yang keempat, menempatkan kepentingan perusahaan sebagai pertimbangan utama bagi setiap keputusan yang diambil oleh setiap jajaran perusahaan. Dan yang kelima, menempatkan peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian sasaran perusahaan. Bab 2. Kesimpulan audit. Kondisi pemberi 1. Pemberian kompensasi dan balas jasa pada PTPN 4 telah dilakukan secara jelas dan transparan sesuai dengan yang tertera di dalam perjanjian kerja bersama. Yang kedua, pemberian kompensasi dan balas jasa juga telah dilakukan secara teratur dan tepat waktu, yaitu penggajian karyawan tetap dibayarkan secara bulanan tiap tanggal 27 berdasarkan golongan dan masa kerja karyawan. Yang ketiga, setiap tahunnya karyawan tetap juga telah mendapatkan kenaikan gaji pokok berkala tanpa didahului pengusulan. Yang keempat, kompensasi dan balas jasa yang diberikan perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak kurang dari UMR dan telah sesuai dengan hasil penilaian kinerja
Oleh karena itu, karyawan merasa puas atas kompensasi dan balas jasa yang diberikan oleh perusahaan. Kriteria. Yang pertama, upah atau gaji adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk yang sesuai imbalan dari perusahaan kepada kinerja, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian pekerja, kesepakatan, dan peraturan perundang-undangan. Tujuan pemberian gaji adalah guna menjamin kelangsungan hidup yang banyak lagi karyawan serta sebagai meliputi agar dapat melakukan pekerjaan secara optimal sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kedua, kompensasi dan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan meliputi gaji pokok, tunjangan, atau tunjangan khusus struktural, sosial, dan fungsional. Tunjangan tidak tetap yaitu terdiri dari upah lembur, tunjangan ekstra giling, atau biaya pelaksanaan tugas, serta insentif kehadiran. Serta jaminan sosial terdapat dari perawatan, kesehatan, cuti, dan pakaian dinas, dan bantuan biaya pemondokan anak sekolah. Yang ketiga, setiap tahunnya, karyawan tetap mendapatkan kenaikan gaji pokok berkala tanpa didahului pengusulan. Kenaikan gaji pokok untuk karyawan golongan IFD dilaksanakan oleh direksi. Kenaikan gaji pokok untuk karyawan golongan IFD dilaksanakan oleh pemimpin unit kerja. 4. Bagi karyawan yang menunjukkan prestasi dan disiplin kerja yang sangat baik dan telah memberikan kontribusi cukup tinggi dan menurut penilaian kondite untuk masa 1 tahun penuh, maka kepadanya diberikan kenaikan gaji pokok berskala istimewa sebanyak 2 kali skala gaji pokok, atau kenaikan gaji ini hanya dapat diberikan 1 kali dalam setiap jenjang golongan. Penyebab. Yang pertama, perusahaan telah memberikan kompensasi dan balas jasa secara transparan dan jelas, di mana gaji dan tunjangan diberikan sesuai dengan skala gaji dan tunjangan yang tertera dalam PKB, sehingga setiap karyawan mengetahui dan mendapatkan apa yang menjadi hak mereka sebagai balas jasa atas kinerjanya. 2. Pembayaran kompensasi dan balas jasa juga telah dilakukan secara teratur dan tepat waktu, seperti yang dilakukan di kantor pusat, di mana gaji karyawan dibayarkan setiap pada tanggal 27 setiap bulannya. Yang ketiga, kenaikan gaji pokok secara berkala untuk karyawan telah ditentukan yang tertera di dalam PKB. 4. Mayoritas karyawan menyatakan bahwa kompensasi dan balas jasa yang diberikan perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah sesuai dengan UMR, telah sesuai dengan hasil penilaian kinerja, dan telah sesuai dengan kesepakatan yang tercantum di dalam perjanjian kerja bersama. Akibat. 1. Setiap karyawan dapat mengetahui kompensasi dan balas jasa yang akan diterimanya karena telah termuat secara jelas dan transparan dalam PKB. Karena pemberian kompensasi dan balas jasa telah dilakukan secara jelas dan transparan, maka karyawan dapat mengajukan protes ketika terjadi ketidaksamaan antara kompensasi yang diterima dengan kompensasi yang seharusnya yang tertera di dalam PKB. Kedua, pemberian kompensasi dan balas jasa telah berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Demikian pula dengan kenaikan gaji pokok yang telah dilakukan secara berkala. Hal ini berdampak pada terciptanya hubungan yang baik antara karyawan dan perusahaan. Ketiga, karena merasa bahwa kompensasi dan balas jasa yang diberikan perusahaan telah sesuai, jelas, tepat waktu, dan transparan, maka karyawan merasa puas atas kompensasi dan balas jasa yang diberikan perusahaan. Dengan kepuasan tersebut, karyawan akan menjadi lebih termotivasi dalam pekerjaan dan membuat karyawan menjadi lebih loyal terhadap perusahaan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas
kerja. Bab 3. Rekomendasi. Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan manajemen jika tidak memberikan kompensasi yang seimbang dengan prestasi kerja, yaitu kompensasi yang tidak sesuai atau memadai dapat menyebabkan permasalahan seperti menurunnya prestasi kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja karyawan, bahkan dapat menyebabkan karyawan keluar dari perusahaan. Rekomendasi. Perusahaan diharapkan tetap mempertahankan sistem pemberian kompensasi dan balas jasa yang ada, atau pemberian kompensasi dan balas jasa yang sudah dilakukan secara jelas, transparan, dan tepat waktu. Perusahaan juga diharapkan senantiasa meninjau pemberian kompensasi dan balas jasa yang adil, yaitu besarnya tidak boleh kurang dari UMR, sesuai dengan kinerja karyawan, serta sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, guna mempertahankan hubungan yang baik dengan karyawan. Perusahaan harus selalu berupaya untuk tetap memperhatikan kepuasan dan kesejahteraan karyawan, sehingga dapat menciptakan kesinambungan antara peningkatan produktivitas kerja dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Demikian paparan hasil presentasi kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.